Melihat serangan itu yang tiba-tiba, Qin Jun langsung menghindar. Buset, apa-apaan ini? Wanita itu marah berkata, mati kau, bajingan. Qin Jun yang merasa bingung. Kenapa tindakanmu seolah-olah aku mesum? Pedang yang mengarah ke Qin Jun dihadang oleh Feng Huang. Wanita yang mengarahkan pedang itu kesal. Dasar pembohong. Dia berbuat hina padamu kemarin. Bajingan ini harus dibunuh. Qin Jun merasa tertekan menengok ke belakang, ada aura kemarahan Sudaji. Daji, dia omong kosong. Aku gak sengaja jatuh. Aku gak ngapa-ngapain. Aku gak lihat apa-apa juga. Daji merasa kesal. Qin Jun membela diri. Kalian boleh memanggilku gila, tapi jangan manggil aku bajingan. Aku bahkan belum pernah pegangan tangan sama cewek. Ketiga wanita itu hanya bisa diam mendengar kata Qin Jun. Feng Huang memberitahu, maaf atas kedatangan secara tiba-tiba yang mulia. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, saya pamit. Secara logika Anda adalah orang pertama yang menerobos kamarku. Saya ingin membunuhmu, tapi... Qin Jun berpikir, kejam sekali. Feng Huang bertanya, Yang mulia, apa Anda akan mengikuti pertemuan Nanzuo Qianlong Martial Art bulan depan? Qin Jun berpikir sejenak. Pertemuan Nanzuo Qianlong Martial Art. Apa itu? Nyenengin dia dulu. Lalu berkata, kalau kamu mau aku ikut, aku akan ikut. Feng Huang dengan tatapan serius. Kalau saya tak melihat Anda di pertemuan itu, saya akan memburumu, Yang mulia. Qin Jun dengan percaya diri. Tenang saja, kecuali langit terbelah, aku akan ke sana. Daji berkata, jago ngomong. Feng Huang menanggapi, saya menunggu kedatangan Yang mulia. Kami berangkat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan Nanzuo Qianlong Martial Art. Ding, memicu side quest. Unggul di pertemuan Nanzuo Qianlong Martial Art. Penuhi untuk mendapat 200.000 XP point. Kesempatan memanggil God dan Demon dan 1 undian. Jika misi gagal, host akan diburu tanpa henti oleh Feng Huang dan bahkan seluruh anggota Nazen Holy Sect. Qin Jun berpikir, poin sangat tinggi menunjukkan betapa sulitnya unggul di pertemuan Nanzuo Qianlong Martial Art. Sepertinya aku harus melakukan investigasi. Tapi untuk sekarang, latihan dulu menjadi lebih kuat. Malam telah berlalu, waktunya pagi ayam jago berkokok. Kukuruyuk. Qin Jun kelelahan latihan semalaman. Aku gak bisa lagi. Sudaji menahan tawa. Tuanku, fisikmu terlalu lemah. Qin Jun menengok ke samping, ada yang berkata, Yang mulia Pangeran Ketiga, saya telah menunggumu. Qin Jun bertanya, Manajer Sen, ada apa? Manajer Sen menjawab, Kaisar memintaku untuk menyampaikan titah dan membawa Yang mulia kembali untuk tinggal di istana. Lagi pula sebagai Raja Yue, bagaimana bisa Yang mulia tinggal di guest house? Qin Jun bahagia. Kalau soal itu, apa aku bisa untuk sementara membawa bawahanku ke istana? Saat istana Raja Yue sudah diatur, aku akan memberangkatkan mereka. Dan bergumam, Qin Yu belum diurusi, jadi Yan Mobei dan lainnya harus mendapatkan perlindungan, kalau tidak kematian tidak bisa dihindari. Manajer Sen tersenyum. Tentu saja, selama Yang mulia tidak membiarkan mereka berkeliaran. Qin Jun mengucapkan terima kasih. Beberapa saat kemudian, ayo pergi ke istana, berpindah di Aula Qianzhen. Qin Jun datang bersama bawahannya. Hormat kepada ayahanda, Kaisar berkata, jika aku tak melihat secara teliti, aku tak akan percaya kamu adalah Juner. Qin Jun terkejut, dan dari dalam ruangan keluar senjata pedang mengarah ke Qin Jun. Langkah pertama berhasil menghindari, kedua kalinya senjata itu mengarah lagi ke muka Qin Jun. Qin Jun berpikir, jadi ini magic weapon. Seseorang berani menyerangku di istana. Apa Kaisar Qian sadar aku bukan pemilik asli badan ini dan curiga padaku? Untungnya senjata itu bisa dihindari, dan Qin Jun menepis pakai tombak. Ayah, apa ini Anda? Apa arti semua ini? Kaisar berkata, aku cuma mau mengetesmu, tak ada niat buruk. Keluar, Zheng Aiqing. Yang mulia Pangeran Ketiga, maaf atas kelancangan saya. Identitas adalah pelindung. Zheng Donglai. Kaisar memerintah. Zheng Aiqing, kamu bisa pergi sekarang. Kompensasiku padamu adalah 2 artefak misterius. Qin Jun berkata ayah, sedangkan Zheng Aiqing menjawab. Baik,
Your Majesty, Kaisar berkata, Junner kamu telah membuktikan kekuatanmu, dan tenang saja, kamu akan membawakan acara Qianyu Talents mendatang. Qin Jun bertanya, acara Qianyu Talents? Kaisar menjelaskan, ibu kota akan mengadakan perjamuan sesekali, mengundang kultivator bertalenta dari berbagai negara, saat ini terjadi bersamaan dengan duel antar dua negara, jadi telah direncanakan dan diadakan berbarengan. Qin Jun berpikir, jika aku bisa meningkatkan kebencian di perjamuan dan memicu side quest, bukannya sangat luar biasa. Qin Jun bahagia membayangkan side quest terpenuhi. Kaisar berkata, dulu pangeran-pangeran yang diutus oleh kerajaan adalah penontonnya, jadi Juer, aku harap kamu bisa membanggakan kerajaan dan meraih pencapaian kali ini. Qin Jun menjawab, jangan khawatir, ya, aku pasti akan melakukannya. Kaisar tersenyum, bagus. Lagi pula, performamu di meeting antar dua negara sangat menguntungkan kerajaan ini. Aku sangat puas dan mengesahkan permintaan 100 pengawal kerajaan untuk melayanimu sebagai bawahanmu. Qin Jun berpikir, kalau diingat-ingat, pengawal kerajaan ditangani oleh jurisdiksi Qin Yu, kan? Qin Jun berkata, 100. Ding, memenuhi side quest. Negosiasi yang sangat baik, menjalankan meeting dengan baik antar dua negara dan diapresiasi Kaisar. Mendapat 5000 XP point. Tiba-tiba aura Qin Jun meluap-luap, layar ke-7 Foundation Building Realm. Ding, experience point mencukupi. Selamat kepada host telah mencapai layar ke-7 Foundation Building Realm. Kaisar berkata, kenapa? Tiba-tiba naik tingkat. Jendela sistem muncul. Host Qin Jun, ras, manusia, level, layar ke-7 Foundation Building Realm 4166/8000, keturunan, tidak ada, Magic Weapon, Gala Silver pembunuh naga, Heaven Grade tingkat tinggi, Elang Gurun, Yellow Grade. Exercise, ular ungu Thunder Heaven Grade tertinggi. Teknik Qi Refining, Medium Grade. God and Demon, Sudaji, Xiao Tian, Guan Shengdi. Ding, memicu side quest. Harapan Kaisar Qian. Detail, mengejutkan seluruh orang jenius di acara Qianyu Talent. Penuhi untuk mendapat 3000 XP point dan undian. Qin Jun berpikir, mengejutkan seluruh orang jenius. Aku suka misi ini. Aku habisi mereka. Kaisar berpikir, dalam sebulan, Junner naik dari Qi Refining Realm ke layar ke-7 Foundation Establishment Realm. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan, tapi, mungkin, Junner dapat menempatkan kerajaan Qianyu kembali dan menghadiri Nanzuo Qianlong Martial Art. Qin Jun curiga bergumam, kenapa diliatin terus? Apa dia menemukan sesuatu? Kaisar bergumam, lupakan, kita akan mendiskusikannya nanti. Kaisar berkata, kamu bisa kembali. Perjamuan Qianyu Talent akan diadakan seminggu lagi. Setelah itu, aku akan ke kota Yuguan untuk penempatan Guan Yu. Untuk saat ini, Shen Yan akan mengantarmu untuk memilih 100 pengawal imperial. Qin Jun menjawab, baik terima kasih ayah. Gak masalah. Aku tak bisa bertahan lebih lama. Aku masih harus menempatkan pangeran secepatnya, dan tak akan kubiarkan kerajaan keluarga Qin hancur di tanganku. Junner adalah kandidat bagus sebagai pangeran mahkota. Berpindah ke lokasi barak kerajaan. Pengawal berkata. Pengawal menyambut. Hormat kepada Yang Mulia dan Enuh Sen. Sen menjawab, gak perlu terlalu sopan, Kaisar menghadiahkan pangeran ketiga. 100 pengawal, beliau memerintahkanku secara khusus untuk mengantarnya. Pengawal menanggapi, tidak masalah, silahkan masuk, saya akan mengantar Anda ke area unit Praetorian. Dijelaskan, Praetorian adalah unit yang bertindak sebagai bodyguard dan mata-mata. Qin Jun melihat mereka sedang berlatih. Ada yang berlatih gerakan tubuh, ada yang berlari, dan ada yang belajar tongkat. Qin Jun berpikir, suatu hari, aku akan membentuk tentara yang kuat. Qin Yu menghampiri Qin Jun. Kakak ketiga, punya waktu luang hingga mengunjungiku ke sini. Qin Jun berpikir, sepertinya Qin Yu punya mata-mata di istana. Beritanya tersebar sangat cepat. Qin Jun menjawab, adik Yu ngomong apa? Maksudnya apa? Kesini, barak ini punyanya seluruh kerajaan. Jangan-jangan kamu mau memberontak. Para pengawal terkejut berpikir. Sial, bisa-bisanya kamu ngomong seperti itu. Di sisi Qin Yu kesal berkata,
Bagaimana mungkin? Kakak ketiga, jangan menghancurkan namaku dengan permainan katamu. Qin Jun berkata, oke, pilih 100 orang terkuat di tentara Praetorian, aku mau mereka. Qin Yu dengan enggan menjawab. Sayangnya itu tidak sesuai aturan. Meskipun ayah memperbolehkanmu memiliki 100 pengawal, tapi kamu tak bisa memilihnya. Apalagi, 100 orang terkuat memiliki tanggung jawab yang tinggi, bagaimana kamu bisa jadi atasannya? Qin Jun tersenyum konyol berkata, bukannya penting melindungiku. Aku satu-satunya pangeran yang dimahkotakan oleh raja. Qin Yu tambah emosi. Tentara botak berkata, meskipun Anda pangeran ketiga, Anda tak bisa lancang, posisi kami langsung di bawah tentara praetoriannya yang mulia. Qin Jun dengan wajah malas berkata, siapa kau? Qin Yu menanggapi, dia Zhou Litong, pemimpin tentara praetorian, dan dia yang mengontrol tentara praetorian. Qin Jun menjawab, oh mengerti. Jadi, ayah menyuruhku untuk memilih orang, tapi pemimpin di sini ngelarang. Jadi sekarang aku akan minta ayah untuk menarik kembali perintahnya. Tentara itu khawatir. Pangeran ketiga jangan khawatir. Yang mulia, Anda bisa memilih tentara manapun di unit saya, bahkan 200 pun tak masalah. Qin Yu dan Li Tong saling memandang bingung. Berpikir, kita gagal, aku gak bisa membiarkannya kembali ke ayah. Qin Jun berkata, Enuh Sen, tolong beritahu apa yang sebenarnya terjadi ke ayah, dan kamu gak boleh memihak ke aku dan Qin Yu. Sen menanggapi, bagaimana dengan Anda? Qin Jun menjawab, aku balik ke istana, untuk latihan. Qin Yu berteriak, Qin Jun, kembali ke sini, berpikir, tidak, aku harus buru-buru ke istana dan ketemu ayah. Aku harus bertanggung jawab atas Qin Jun duluan. Aku gak bisa membiarkan ayah menyalahkanku. Berpindah di dalam aula Qin Zhen. Sang kaisar bertanya, anak ini gak mau pengawal. Sen menjawab, pangeran ketiga memiliki pikiran, dan budak tua ini tidak paham. Dari luar ada yang berkata, yang mulia, pangeran kelima meminta untuk bertemu dengan Anda. Kaisar menjawab persilahkan masuk. Qin Yu di hadapan kaisar berkata, ayah, apa kakak ketiga memberitahu sesuatu? Sen hanya diam mendengar itu. Kaisar berkata, aku akan mendengar apa yang mau kamu katakan. Qin Yu dengan panik, benar, aku gak punya pendapat atas keinginan kakak ketiga untuk memilih 100 pengawal. Tapi ia tidak menghormati pengawal, dan mempermalukan mereka, berkata bahwa pengawal jagalah sekarung makanan dan arak, sehingga para pengawal marah. Aku hampir menengahi mereka, tapi dia balik badan dan pergi. Dia juga berkata bahwa dia memandang rendah tentara Praetorian, saya khawatir dia akan menjelekkan tentara Praetorian jadi saya datang ke sini untuk menjelaskan, berharap agar ayah tidak menyalahkan mereka. Ayah, kakak ketiga, sangatlah tidak bertanggung jawab. Sen mendengar itu dan bergumam. Akhirnya saya mengerti mengapa pangeran ketiga memintaku untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Jadi, dia menggali lubang agar pangeran kelima bisa loncat ke dalamnya. Qin Yu berkata lagi, jika ayah tidak percaya, Anda bisa bertanya pada instruktur Zhou. Kaisar menanggapi, ketika aku mendengar Sen Yan berbicara tentang keputusan Juner, aku kira dia kekanak-kanakan, tapi sekarang. Kaisar marah memegang kertas dan dilemparkan kertas itu ke arah Qin Yu. Kamu jago membalikkan fakta menjadi kebohongan. Qin Yu, apa kamu memperlakukan barak kerajaan sebagai kepemilikan pribadi? Aku akan mengambil alih tentara kerajaan sekarang, mulai saat ini kamu gak punya urusan dengan kerajaan. Qin Yu dalam hati kesal. Qin Jun sialan, beraninya mengkhianatiku. Ku bunuh kau, berpindah di istana kerajaan Yue. Qin Jun bersin saat berlatih. Berkata, siapa yang ngomongin aku? Yan Mobei menghampiri Qin Jun. Yang mulia, berita bagus. Pangeran kelima Qin Yu dicabut dari tentara kerajaan. Kedepannya, tentara kerajaan tidak bisa dipanggil tanpa penugasan resmi. Qin Jun tertawa. Hahaha, si bodoh beneran jatuh di jebakan, bagus. Akan kubunuh dia cepat atau lambat. Berpikir. Sekarang kita harus siap-siap untuk pertemuan di Qianyu Talan. Aku gak bakal kalah di pertemuan itu. Yan Mobei bergumam. Sepertinya dia kejatuhan duren. Seminggu setelahnya, di istana kerajaan Yue, banyak yang berbincang.
Hei, dulu, di pertemuan Qianyu Talan ada lombanya. Apa pangeran ketiga bakal ada di lomba? Junji yang sedang berjalan mendengar kata pangeran ketiga, emosi tubuhnya mengeluarkan aura demonik. Pengunjung yang hadir masih berbincang. Dia ikut pertemuannya, kan? Kultivasi pangeran ketiga sangat tinggi. Orang di sebelahnya berkata, Niang Pisi, si idiot dari Ziguang Sek harus menungguku, aku pasti akan menghajarnya sampai mampus. Qin Jun yang sudah sampai di sana berpikir, kalau tahu acaranya segaring gini, aku bawa Daji dan lainnya. Tiba-tiba di depan Qin Jun ada Junji dengan aura demonik. Qin Jun berpikir, bukannya itu Zuo Junji, kenapa dia di sini? Zuo Junji dengan tatapan bola mata merah langsung menyerang Qin Jun. Serangan pedang hampir mengenai Qin Jun, untungnya bisa dihindari. Dengan panik Qin Jun berkata, buset, apa dia sudah gila? Junji menengok ke arah Qin Jun seperti kerasukan berkata, Qin Jun, aku akan menantangmu. Di hadapan banyak orang Junji mengacungkan pedangnya di depan Qin Jun. Qin Jun dan Junji saling bertatapan muka. Para hadirin di tempat itu saling berkomentar. Tuan Zuo, kultivasimu sudah mencapai peak Foundation Realm, Raja Yue masih di layar ke-7 Foundation Realm. Bukannya ini penindasan? Meski keluarga kerajaan selalu mendampingi acara yang besar, sekarang Raja Yue juga membawa sedikit pusat perhatian ke kerajaan Qianyu. Tolong jangan mempermalukannya, Raja Yue adalah pusat perhatian, jika beliau mempermalukannya, kita akan tenggelam dari air liur penonton hahaha. Nan Yuxin berkata, Qin Jun, apa Anda tidak menerima tantangannya? Qin Jun membalas, kenapa enggak? Nan Yuxin tertawa, apa Anda bisa menang? Anda hanya di layar kedua Qi Refining sebulan yang lalu, bahkan kalau Anda di Foundation Establishment Realm, melawan Zuo Junji, si jenius pertama di Xuanling Sect, Anda hanya akan kalah. Apa Anda pikir Anda masih anak muda misterius yang mengalahkan Zuo Junji sebulan lalu? Jangan permalukan keluarga kerajaan. Qin Jun dengan yakin berkata, aku terima tantanganmu. Penonton tertawa meremehkan. Oh wow, Raja Yue menerima tantangannya. Akhirnya ada pertunjukan menarik. Cek, kali ini keluarga kerajaan akan dipermalukan. Pertandingan segera dimulai, Qin Jun bersiap mengeluarkan tombaknya, dengan aura bergejolak berwarna biru. Mohon bantuannya. Junji melompat duluan ke arah Qin Jun dengan pedangnya. Qin Jun menangkis menggunakan tombaknya. Dalam hati Qin Jun berpikir, apa-apaan, gak bilang apa-apa sebelum mulai. Anak ini gak sepayah sebelumnya. Qin Jun mulai mengayunkan tombak ke kepala Junji tetapi bisa dihindari. Junji mengarahkan pedangnya lagi dan kembali lagi ditahan oleh tombak Qin Jun. Lagi-lagi benturan pedang dan tombak energi ungu dan biru bergelora. Junji mengeluarkan jurus andalannya, pedangnya berubah menjadi beberapa mengarah ke Qin Jun. Qin Jun sulit menangkis berpikir. Apa-apaan? Lagi, terlalu telat untuk menghindar. Aku cuma bisa pakai itu. Qin Jun mengeluarkan jurus transformasi Tiangang 36 berubah jadi kecil. Para penonton bingung. Apa yang terjadi? Di mana Raja Yue? Kenapa tiba-tiba hilang? Aku masih bisa merasakan auranya. Apa beliau menggunakan teknik menghilang? Mungkin ini teknik tingkat tinggi yang menghilangkan badan secara total. Di sisi Qin Jun yang sudah jadi kecil. Sedangkan Junji kebingungan. Qin Jun berkata, untungnya, reaksiku cepat, kalau tidak aku udah berubah jadi saringan. Melihat dari bawah ke atas. Berpikir, kenapa ada energi demonik di Zuo Junji? Apa dia gila? Apa yang terjadi? Membiarkannya untuk hari ini berbahaya. Tapi Xuanling Sect itu sekte yang besar, jadi aku tidak bisa membunuhnya secara langsung, aku cuma bisa membuatnya kalah bertarung dulu. Begitu, jangan salahkan aku. Qin Jun membalik tombak dan menyodok silit Junji. Terjadilah adegan yang sangat memprihatinkan. Di tempat lain, ada seseorang yang sedang mengontrol jurus dengan aura demoniknya yang meluap-luap. Berkata, sial, gimana bisa tekniknya menyakitiku secara langsung? Apa mungkin teknik supernatural? Kalau benar, aku cuma bisa angkat tangan mengontrol Zuo Junji kali ini. Tapi, latar belakang Raja Yue sangat kaya, bukan cuma teknik tingkat tinggi, tapi juga punya senjata tingkat tinggi. Lain kali, akan kulibas semuanya.
Yang mulia Raja Yue, kita akan segera bertemu. Berpindah ke tempat pertandingan. Qin Jun tersenyum. Aku menang. Penonton berkata, sial, Raja Yue beneran menang melawan si jenius dari Xuanling Sect. Meskipun menang secara licik, tapi beneran menang, Raja Yue hebat. Qin Jun berpikir, aura demoniknya hilang. Aneh. Qin Jun berkata, siapa lagi yang mau menantangku? Para penonton tidak ada yang berani berjalan berbalik arah dan membuat alasan. Dimsum enak, makan dimsum, ups, aku baru ingat sebelum pergi. Hari ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Nan Yuxin menghampiri Qin Jun. Qin Jun, Anda menang secara licik. Qian berkata, apa yang kau katakan? Qin Jun telah mengalahkan Zuo Junji sekali saat di Xuanling Sect. Nan Yuxin penasaran, kapan Qin Jun mengalahkan Zuo Junji? Qian menjawab, sebulan yang lalu, beliau si anak misterius yang barusan kamu bilang. Dalam hati Nan Yuxin berpikir, Qin Jun beneran si anak misterius. Kenapa dia gak bilang? Qin Jun berpikir, kekuatanku masih rendah. Tapi hari ini Zuo Junji agak aneh, ada energi demonik yang tiba-tiba muncul lalu hilang. Butuh diinvestigasi saat senggang. Aku gak boleh membiarkan Demon muncul di kerajaan Qianyu. Terlalu berbahaya. Ugly time, waktu antara pukul 1 sampai 3 pagi, Qin Jun berkata. Setelah bergerak siang malam, akhirnya kelar, aku capek. Ding, memenuhi misi sampingan. Harapan Kaisar Qian. Detail, mengejutkan seluruh orang jenius di acara Qianyu Talent. Mendapat 3000 XP dan kesempatan undian. Qin Jun tersenyum berkata. Terpenuhi dengan sangat cepat. Sepertinya yang terjadi di acara telah mencapai telinga ayah murahanku. Apapun itu, mari ke kamar dan mengambil undian dulu. Kita lihat apa yang akan didapat. Qin Jun berkata. Sistem, mulai undian. Sistem memulai undian. Qin Jun menunggu undian berlangsung, tas universal, pedang Suanyuan, kipas pisang, gada emas Rui, dan hasilnya adalah mendapat celemek Sudaji, romansa Fengsen. Qin Jun terkejut, apa? Saat itu Daji sudah tiba di depan Qin Jun berkata, Tuanku, apa Anda sudah tidur? Saya bawakan. Sudaji terkejut saat melihat celemeknya di tangan Qin Jun. Qin Jun melirik ke Sudaji dengan grogi berpikir, mampus aku.